warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril asadi wa diyaiha wa bahdatil nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ridaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Terlepas malam hari ini, malam yang ke-25 daripada Ramadan 1444, apakah dia adalah merupakan malam Lailatul Qadar atau juga tidak? Secara pasti pada tiap perputaran waktu daripada malam ke siang, daripada siang ke malam dalam sepanjang bulan Ramadan, fiha nafahat, fiha fuyuqat, fiha madad, keberkatan, rahmah, maghfirah, ketenangan, ketentraman daripada berbagai minah, daripada berbagai nafat, anugerah dan karunia Allah Jalla Jalaluhu. Maka dengan kita memohon dan meminta sebagaimana salat bermasyarakat dan juga dengan ulama-ulama kita dahulu, di mithli hati layali antakuna jabiratan lil qulub, menjadi jubrah, penampal, pelengkap, penyejuk kepada hati, satiratan lil uyub, akan menjadi satirah, penutup, penghapus atas segala dosa kesalahan, mahiyatan lidzunub, dan juga akan menjadi mahi, penghapus juga kepada dosa-dosa kesalahan. Dan juga pada masa salat kita memohon mujbiratan lil qulub, akan menghapus, akan memberikan jalan keluar atas segala problem yang kita hadapi. Di haqi al-habib al-mahbub wal ali wal ashab wa man ilaihi mansub sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam hari ini tak siapa yang bagi tajuk tak tahu, yang jelas pasti Habib Bingung dalam Ustadz katanya Ramadan di dalam hati. Ya betul. Siapa yang bagi tajuk Ramadan di dalam hati? Ya memang. Bagaimana tidak? Ramadan dengan nafahatnya, Ramadan dengan fiutatnya, Ramadan dengan rahmatnya, Ramadan dengan kampunannya, Ramadan dengan iftarnya, Ramadan dengan sahurnya, Ramadan dengan Lailatul Qadarnya, Ramadan dengan amal ibadah yang dilipat gandakan. Bagaimana tidak dada dan tersemat di dalam hati? Yang pada saat ketika amalan sunat yang kita laksanakan di sepanjang bulan Ramadan sama dengan ibadah wajib yang kita laksanakan di bulan-bulan yang lain. Ibadah wajib yang kita laksanakan di bulan Ramadan sama dengan 70 kali ganda dengan ibadah wajib di bulan-bulan yang lain. Pada malam Lailatul Qadarnya tatanazzal al-malaikatu war-ruh, mereka turun naik mundar mandi di sepanjang waktu. Yang mendapatkan julmaan, yang mendapatkan sentuhan daripada para malaikat pada malam hari itu, lam yashqa ba'dahu abada, tidak akan celaka selama-lamanya. Bagaimana dengan Ramadan? Kita akan bersemayam di dalam hati yang hanya di sepanjang bulan Ramadan saja. Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya. Dan juga pada masa sama syaitan dibelenggu oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka dalam perhimpunan kita pada malam hari ini, kita berharap agar dengan kita di antara daripada kumpulan umat manusia, dengan tajuk yang kita bicarakan tentang Ramadan di dalam hatiku, agar dengan kita memiliki hati yang bersih, agar kita memiliki hati yang tenang, agar kita memiliki hati yang bening, agar kita memiliki hati yang dimana dengan kulit, dengan daging, dengan urat, dan juga dengan yang membungkus hati yang ada pada diri pribadi kita masing-masing, itu memang betul-betul dengan pancaran cahaya daripada kalbu, betul-betul dapat diterjemahkan oleh seluruh bagian anggota tubuh daripada mata sampai ke kaki. Terjemahan daripada hati yang nayyirah, daripada hati yang bersih, daripada hati yang bening. Dalam sebuah hadis diriwayatkan di mana muwasafat kriteria daripada para wali-wali abdal itu ada 3. Yang pertama, karena dengan mereka memiliki hati yang bersih.
Kedua, sahawatul nufus. Yang ketiga, an-nasihatul lil muslimin. Maka mudah-mudahan dengan kita dengan hati yang bening, dengan hati yang bersih, tidak hanya sekedar dengan hati yang bersih, tapi juga pada masa sama kita memiliki sahawatul nufus. Nabi kita bersabda as-sakha'u, artinya sifat pemurah. As-sakha'u syajaratun min syajaril jannah, aghsanuha mutadalliyatun bid dunya. Sesungguhnya as-sakha artinya sifat pemurah itu merupakan salah satu daripada pokok-pokok surga. Aghsanuha dengan ranting-ranting dan juga dengan dahannya teruntai di dunia. Man akhadha biwahidi minha qadau ila jannah. Barang siapa mengambil salah satu daripada untayan, salah satu daripada dahan as-sakha, salah satu daripada untayan as-sakha sifat jud dan karam, niscaya akan membawanya masuk ke dalam surga. Waliyadu billah, dengan sebaliknya, wal bukhlu syajaratun min syajarin nar. Dan sesungguhnya sifat kedekut, sifat pelit kedekut tidak mesti kedekut dengan duit, juga kedekut dengan tenaga, kedekut dengan suara, kedekut dengan ilmu, kedekut dengan nasihat, kedekut dengan pikiran, kedekut juga dengan pengalaman. Kalau kita ada pengalaman, kita kongsikan. Kalau kita ada ilmu, kita nasihatkan juga kita sampaikan. Kalau kita ada tenaga, kita bantu. Kalau dengan kita tenaga kita tak punya, duit kita tidak punya, ilmu juga kita tidak punya, maka Allah Taala, tapi dengan kita ada suara, sumbangkan suara kita kepada orang ramai. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Pada saat ketika semuanya menyahut, tapi pada itu kita serahkan kepada anak-anak saja, atau hanya dengan sebagiannya saja yang menyahut. Jadi suasananya kurang meriah. Itu mana pemurah dengan suara, pemurah dengan mata. Pada itu kita tetapkan mata kita tetapkan pandangan mata kita kepada Al-Quran, kepada tulisan-tulisan agama, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemurah kita juga dengan telinga, pemurah kita juga dengan tangan. Di tangan kita gunakan dengan baik, yang kira-kira dia tidak mengeluh, dia tidak memprotes kepada kita. Pada waktu dengan seseorang menyalahgunakan tangan pada masa di dunia, tangan akan komplain, tangan akan memprotes, tangan akan memberi gara-gara dengan awak. Kenapa sampai dengan aku disalahgunakan? Kenapa dengan mata diperlihatkan kepada benda-benda tidak senonoh? Kenapa kau perdengarkan aku telinga kepada perkara-perkara terlarang? Kenapa kau langkahkan kaki aku ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu? Maka satu persatu kalau mereka nak menjawab, itu kan semuanya daripada arahan hati, kerjasama dengan akal. Kalau tanpa arahan daripada hati, tidak akan mungkin anggota tubuh kita akan bergerak. Nah, kalau pada itu dengan kita memiliki hati yang bening, hati yang bersih, hati yang suci, sahawatin nufus, jiwa raga yang pemurah itu berpuncak daripada tibul qalb. Dengan hati yang bersih, tidak akan mungkin gerak anggota tubuh kita ini bergerak dengan baik, dengan pandangan, dengan penglihatan, dengan perasaan, dengan pikiran, dengan rentak, dan juga dengan kebijakan dan keputusannya, kecuali kalau pada itu dengan kita memiliki hati yang bersih. Daripada hati yang bersih itulah gerak anggota tubuh kita juga menjadi bersih. Ala inna fil qalbi mudghah, Nabi kita bersabda, terdapat di dalam diri seseorang itu segumpal daging. Kalau dengan yang segumpal daging itu cantik, boleh atau juga bagus, saya akan baguslah gerak rentak daripada suatu anggota tubuhnya yang segumpal daging itu adalah ala innahu al-qalbu, ala jasadi mudghah, yang saluha lahu sa'irul jasad, ala wahyal qalbu, yang segumpal daging itu adalah al-qalbu, hati yang bersih. Bapak Nabilah, datarat daripada untayan kata-kata daripada salafun saleh, ma min syai'in atau laisa syai'un anfa'alil qalbi min mukhalafatis shalihin wa nadhar ila a'malihim. Tidak ada yang paling manfaat, yang paling cantik, tidak ada yang paling berfaedah kepada hati
Itu daripada mukhalatah, daripada kita membaur berkumpul bersama dengan orang-orang soleh, wa nadhari ila af'alihim, dan juga memandang kepada amal perbuatan mereka. Tapi bagaimana kalau ada orang-orang soleh amalan mereka tidak senonoh? Itu berarti bukan orang soleh. Takkan kontra. Kalau memang dikatakan orang soleh, mukhalatatus sholihin, bergaul, membaur, hidup bersama orang-orang soleh, terus dengan amalan mereka yang tidak senonoh, yang tidak keru-keruan, itu tidak menunjukkan atas kesalahan daripada mereka. Sebab kalau dikatakan orang-orang soleh, tidak hanya manfaat atau manfaat pada tudingan kita mukhalatah, tapi juga pada masa sama hina manaduru ila af'alihim, pada tudingan kita melihat amal perbuatan daripada mereka, rakiin, sajidin, bakin dengan doanya, khasyah dan tadadulnya, inkisar dengan tadarru'nya. Masya Allah, tabarakallah. Jika sampai dikatakan satu nazarah saja pada waktu kita menatap muka orang-orang saleh, itu boleh jadi manfaat dan kesannya kepada hati lebih afdal daripada ibadah 1 tahun. Itu kata ulama. Perlu dengan kita majlis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam satu perhimpunan. Kata Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, majlis yang seperti ini, detik-detik waktu kita dapat berkumpul dengan Ibni Umi Ubaid, Ibni Abi Ubaid, Ibni Umi Abdin, Ibni Umi Abdin, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sesaat waktu aku duduk bersama dengan beliau, itu lebih ampak, lebih bermanfaat dengan hatiku daripada ibadah 1000 tahun. Luar biasa. Itu maka musofa. Masya Allah, tabarakallah. Sebaliknya, waliyadzubillah, walaysa syai'un adarra 'alal qalbi min mukhalatatil fasiqin. Ya, walaupun dengan kita tidak mukhalatah, tapi ternyata dengan kita terkena dengan getah yang kedua, mukhalatatil fasiqin wa nadhari ila amalihim. Konsepnya kita tonton. Abi terjemahkan. Tidak ada yang paling berbahaya kepada hati, yang membuat hati kita jadi rusak, membuat hati kita jadi turun, membuat dengan kita atau membuat dengan susah jadi sansing. Tidak ada yang namanya khasyah, tidak ada yang namanya tadallul, tidak ada yang namanya inkisar. Kok kenapa hati kita jadi keras? Kenapa tidak ada rasa kesian? Kenapa tidak berubah? Pengajian demi pengajian, guru demi guru kita, daripada guru kepada guru, daripada kuliah kepada kuliah, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun. Tengok jadwal pengajian, sampai di sebuah masjid ada tidak kurang daripada 30 kuliah dalam sepanjang bulan. Tiap maghrib itu ternyata akan diambil alih oleh salah seorang guru, 30 orang guru yang mengajar. Tapi tetap saja dengan kita tidak berubah. Padahal dengan kita sudah mukhalatah dengan orang-orang saleh, yang dengan kita sudah bersama mereka. Sebab pada masa yang sama, lama mana kita bermukhalatah dengan orang saleh, kalau kita bandingkan dengan yang sebaliknya tidak ada yang paling berbahaya kepada hati min mukhalatatil fasiqin, daripada membaur bergaul dengan orang-orang fasik, terbabit dengan kezalimannya, terbabit dengan kedektaturannya, terbabit dengan faidah, terbabit dengan riswah, terbabit dengan perjudian. Siapa yang menandatangani itu adanya lokalisasi tempat pelajaran, siapa yang menandatangani itu dengan kawasan sana dibolehkan untuk minum, juga dengan minuman kerasnya, itu yang jadi teman kita, itu yang bersama kita sana sini. Oke, alhamdulillah kalian terelak daripada seperti itu. Kita alhamdulillah jauh daripada mukhalatatil fasiqin, bergaul dan membaur dengan orang-orang fasik. Tapi yang keduanya, wa nadhari ila af'alihim, dan memandang kepada perbuatan mereka, memandang kepada perbuatan orang fasik. Demi Allah, lebih lama daripada kita duduk di masjid, lebih lama daripada kita menatap muka khatib, atau lebih lama daripada kita menatap muka tutu guru. Oh, fasikan dengan konsepnya, fasikan dengan pakaian bukit dan juga dengan pakaian seksinya, fasikan itu dengan suka dan juga dengan olahraganya. Itu yang kita tatap. Tengok dalam Facebook, tengok dalam Google, tengok dalam YouTube. Nadharu ila af'alihim, itu yang membuat hati kita jadi qasi, yang membuat hati kita jadi keras, susah sedar, susah insaf, bahkan susah menangis. Kenapa kita tidak dapatkan sentuhan bacaan? Tapi rasa dari sejumlah sekian kali kita melaksanakan salat tarawih malam hari ini, bukan muji,
jangan tinggi bahu tidak, bukan muji, tapi bagi Habib di antara daripada 25 kali melaksanakan salat tarawih yang paling bening dengan bacaan imam yang paling tenang hening kita di belakang adalah pada tarawih kita di malam hari. Alhamdulillah. Amin. Jangan ini ya. Masya Allah, la uzaki Allahi ahada. Alhamdulillah dengan kita walaupun kita bukan di Mekah, dan walaupun kita bukan di Madinah, walaupun juga dengan kita bukan di Baitul Maqdis, tapi dengan kita sedikit sebanyak kita dapat mendengarkan lantunan ayat dengan bacaan yang hening. Sekali saja tadi nampak stop sedikit, makanya disuruh ambil Quran, tapi kalau nanti salah lagi karena mungkin ada teguran dari hati Abi dari belakang, bila pun baca tak salah lagi. Alhamdulillah. Itu namanya an-nadharu ila alihim, memandang. Maka mudah-mudahan dengan sentuhan daripada Al-Quran, sentuhan daripada tausiah, sentuhan daripada zikir, Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah Muhammad sallallahu la ilaha illallah Tapi ternyata kita masih belum berjumpa dengan hati kita. Pada saat ketika itu kita pun pindah kepada istighfar, kita pindah kepada sujud istighfar, mungkin kita pindah kepada sholat. Kita nak cari hati kita sekarang itu di mana hati yang khasyah, hati yang tadarrur, hati yang mutmainnah, jiwa raga yang mutmainnah di atas segala keputusan. Jadi kalau pada masa kita dengan hati kita itu tidak tersentuh, mungkin dengan kita akan tersentuh dengan salat dan salam, dengan menyanjung dan juga dengan memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa akan kita temukan hati kita di sana. Tidak juga ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kenapa dengan kaswahnya, kenapa dengan kegelapannya, kenapa juga tidak tersentuh? Kenapa hati kita jadi tidak terharu? Kenapa dengan kita tidak boleh menangis? Kenapa dengan kita tidak boleh khasyah? Kenapa dengan kita tidak boleh khusyuk? Sudah juga dengan rekan Syekh Musyadi Rashid sudah kita pendengarkan, Syekh Sa'ad Ghamidi juga kita sudah pendengarkan. Dengan tilawah daripada Syekh Abdul Samad Abdul Basir bin Abdul Samad pun juga tidak. Kita baca dengan bacaan daripada Muhammad pun juga tidak. Kita ikuti bacaan daripada Syekh Muhammad Jibril pun juga tidak. Ya Allah, mungkin barangkali dalam lantunan Asmaul Husna, mungkin barangkali dengan lantunan munajat yang kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, mungkin juga setelah kita cari ternyata tidak kita temukan. Kita berpindah daripada tilawah kepada zikir, kepada munajat, kepada doa, tetap juga hati kita kasih. Coba dengan kita berlada, cari tempatnya kita belajar di belakang orang-orang saleh, dengan mereka lagi sedang bermunajat. Kalau seperti kita dulu di Mesir, kita pergi ke Masjid Amr. Padahal ke Masjid Amr itu bukan dikenakan karena dengan tarawihnya 23 rakaat, atau bukan dikenakan karena tarawihnya cuma hanya 11 rakaat laju dan cepat, tidak. Tapi kita nak ikut bersama menangis dengan orang-orang masjid pada malam 27.
pada malam 29. Kalau kita datang ke masjid Sayyidina Amr bin As, lepas sembahyang asar, jangan khayal kita boleh masuk ke dalam. Kita kena pergi ke sana sebelum asar supaya kita boleh masuk ke dalam. Gemuruh suasana majalah tabarakallah dengan lantunan ayat yang dibaca oleh Syekh Muhammad Jibril. Betul-betul membuka hati orang ramai, khusus dengan orang-orang Arab yang memiliki rekadul qulub, hati yang bening, hati yang bersih, hati yang suci. Memang kadang-kadang mereka degil juga, nipu ya memang, bercanda ya betul. Jadi tidak ada suku bangsa yang macam seperti Mesir. Insya Allah dengan sesiapapun cepat kenal. Dengan sesiapapun kita boleh berbual-bual. Assalamualaikum, waalaikumsalam, yang walaupun kita tidak kenal. Maka seperti kita sudah kenal sebelumnya. Ya mungkin kita kena tipu, itu mungkin antara daripada khasnya mereka. Tapi juga pada masa yang sama yang tidak kita miliki, hati mereka yang bening, hati mereka yang mudah tersentuh dengan ayat Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Sekali saja, dua kali sudah tersiksa. Pada hari kami menanyakan kepada neraka jahanam, apakah awak udah penuh? Neraka berkata, neraka menjawab, hal min mazid, apakah ada lagi yang nak kau tambahkan ya Allah untuk menjadi penghuniku? Itu ayat yang pertama. Suasana sudah hening, suasana gemuruh tadi itu sudah jadi hening, gemuruh masuk Nabi dengan pikiran kita kesana kemari. Baru dengan lantunan ayat yang pertama. Jadi dengan rentak suara yang lebih tinggi lagi, nanti satu saya yang baca. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Sampai kepada lantunnya geriul. Sudah begitu ke masyarakat Mesir. Akhirnya kita Melayu pun juga terbawa-bawa. Apakah karena kita khusyuk? Kita pun heran kenapa mereka menangis, karena kita tidak paham, tapi kita juga terbawa menangis. Bagaimana kita sampai boleh menangis? Sebab karena kita sedang berada di belakang orang yang punya hati lembut, mudah menangis. Tapi kita bersabda dalam sebuah hadis, man shalla khalfa maghfurin ghufira lahu. Orang yang salat di belakang orang yang terampunkan dosa kesalahannya, niscayalah dosa kesalahan kita juga akan terampunkan. Maka pada kesempatan yang mulia ini, atas nama Ma'had, atas nama pengurus, atas nama IJG, atas nama kami semuanya yang akan kami serahkan pada malam hari ini, bukan lagi Faizal, bukan lagi Payat, bukan lagi Qutaibah, bukan lagi Abu Dar, bukan lagi Abu Hurairah, bukan lagi Mansur, bukan lagi Mastur, bukan lagi Mazkur, bukan lagi Mabrur, tapi yang kami serahkan hati-hati mereka yang dibungkus dengan kulit daging orang, yang terbungkus dengan jasad. Maka tolong bukan setakat dengan hati, tapi mata seperti permata indah. Tolong jagakan baik-baik selama 1 bulan. Kami dah tugas-tugas di sini untuk mendidik adatnya. Tadi kan respon daripada mereka, sab ada tak yang renggang, sab mereka tidak ada. Asalkan santri dengan santri, santri dengan tuguru lain. Santri dengan tuguru kaki rapat, santri kaki tak ada peluang bagi siapa. Dua yang Nabi kita jadikan dengan bahasa hadis, man sadda burjatan rafa'allahu biha darajah, wa bi riwayatin man sadda burjatan ghufira lahu. Sesiapa yang menutup celah jarak, insyaallah di matas itu terjaga. Saat kami rapat, alhamdulillah. Tolong jangan sampai jadi renggang nanti selepas 1 bulan. Tolong jangan sampai nanti jadi masbuk lagi selepas 1 bulan. Tolong jangan sampai nanti dikir habis selepas 1 bulan. Tolong jangan sampai permata itu terpaksa harus dipulihkan kembali selepas 1 bulan. Amanah kami daripada Maha kami serahkan hati. Maka seperti dengan permata indah, dengan mutiara yang bagus dan bening dan bersih. Tolong jagakan hati mereka, jagakan mata mereka, dan mereka dah ayah dan mereka status strategik. Nah pinjam handphone mah, nah pinjam handphone ayah, nah beli handphone yang macam mana? Tak mau jenis-jenis Oppo, tak mau Samsung, tak mau, nah kan yang mana iPhone? Katanya 5.000. Ayah dapat duit, ayah dapat tendar, ayah dapat untung, ayah dapat zakat penuh. Allah. Jadi kalau sudah
ada dengan yang seketua itu terus sanggup untuk merusak pandangannya, telinganya, pikirannya, hatinya, retak hidupannya. Kalau kita serahkan itu dengan sebebas-bebasnya, maka waliyadzubillah itu musibah min akbaril masaib. Kenapa? Sebab tentang godaan daripada handphone itu yang terjun dengan handphone bukan setakat kalian yang tadi janggut tuh, yang belum ada misai itu, yang kecil-kecil itu, yang punya jenggot atas bawah samping pun juga. Atas ini khas ini di jenggot, bawah khas itu, tengahnya ketiak tuh, itu pun tergoda. Sepanjang waktu 24 jam kita tidak boleh lepas daripada handphone. Begitu saja masuk kereta, memang kita handphone lah kereta, tapi kan ada kereta. Tapi begitu masuk saja ke kereta, tangan perlu diolokkan. Bangun tidur tengok handphone dulu, pun ada grup WhatsApp antara apa tuh tentang handphone. Jadi itulah pesan daripada kami. Tolong jagakan permata indah yang kami serahkan sangat-sangat berharga. Jagakan salat jamaahnya, jagakan zikirnya, jagakan matanya, jagakan Al-Qur'annya, jagakan akhlaknya. Mudah-mudahan nanti akan jadi aset baik kita nanti pada hari pembalasan. Papa sini mama, sini mama. Ini saya dapat otoriti, saya dapat anugerah daripada Allah Jalla Jalaluhu. Kata mereka, Allah boleh berikan syafaat untuk 13 orang daripada keluargamu. Mama, sini ikut saya. Kita lalui pintu VIP, bukan pintu yang beratur. Pintu yang beratur itu lambat. Ada tidak berat daripada 120 shop. Ahli surga jumlah bilangannya 120 shop, 80 shop daripada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad sejak daripada abad yang pertama sampai sekarang saja sudah 1444. Kalau sampai nanti sampai kiamat, itu kira-kira dalam berapa ribuan? Ada jaminan pasti kah? Adakah yang mengatakan kiamat akan berlaku besok? Kalau besok pun kita ada atau dalam 3-4 tahun ke depan pun bukan tidak pasti. Mungkin pada tahun 3000 baru berlakunya kiamat. Jadi ramai ya Allah. Berebut-rebutan Nabi kita bersabda, pintu gerbang surga itu punya luasannya seperti jarak antara Mekah dengan Madinah. Lebar, jarak ukuran 500 km. Itu pun bersesak-sesakan masuk. Nah, apa? Terus kita masuk pintu VIP. Allah, udah sampai di sebelah sana. Alhamdulillah. Nah, jadi tolong jaga permata indah ini. Mereka sudah punya hasrat, juga punya keinginan untuk jadi manusia yang muadab, menjadi manusia yang adil dan muadab. Mereka sudah punya kesiapan dan alhamdulillah berikan respon yang baik. Itu yang kita nilai, yang kita perhatikan. Siap untuk berubah, siap untuk beramal, siap untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah yang kita ajukan. Assalamualaikum. Salam dari PKL. Assalamualaikum. Satu dia yang menjawab. Khatib yang walaupun sorbannya macam seperti gobang masjid, menyampaikan ceramah khutbah di masjid USJK, Masjid Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tahu itu tak kedengaran. Kenapa? Karena puasa. Kenapa? Gara-gara kena puasa, gara-gara kena haus, akhirnya tak boleh tak larang tuh penyesalan saja tak larang sahur. Tadi tuh perasaan tak sampai bergegar 32. Subhanallah. Sampai hasma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, selulah sikit. Makin semangatnya mereka. Makanya kami perhatikan di Masjid Janabahi itu sejak Mahat Anwar sahur tiap kali imam baca Sabihis akan disertai dengan Subhana rabbiyal a'la. Imam khatib di sana tuh sudah tak dan lagi baca Sabihis. Baca juga di masjid Johor, masjid keluar. Anak-anak belakang, imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kalau dari belakang, Allah, imam terperanjat sungguh. Jumat yang semalam tuh Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'al. Baca lagi baca sabit, tahu baca sabit itu sunat. Tapi kita direspon oleh anak-anak sebagai Nabi kita merespon bacaan dia sendiri. Akhirnya imam terpaksa tinggalkan bacaan tadi itu. Alhamdulillah. Subuh besok kalau tak percaya, tapi di sini bukan di rumah. Semangat betul. Maka abinahkan yang macam itu tuh
pada masa galing, santun, hormat, adab, takdir kepada mak dan ayah. Nanti mak akan pikirkan kita sedikit, ayah tanya itu dari kamu, ayah tanya itu dari ini. Penting kamu buat penampilan yang bagus, tapi ikhlas dalam nama, jangan pura-pura, jangan tipu mak dan ayah. Masih bang kita dari sebelah kanan, di sebelah itu. Sama ayah si Abdul Rahman Tuhan kita sudah dewasa. Agak-agak waktu kita duduk dengan siapa? Banyak orang pikiran, itu memang kalau nanti ada dewasa, pikir di situ saja nanti. Sekarang bagaimana dia juga belum makan, sudah aset kita, sudah nyamuk kita. Tuh. Bukan pura-pura lagi. Kalau dulu mungkin pura-pura, tapi nanti dengan penuh maaf, cium kan, cium betul, cium kaki kita restu, kita ridha. Kunci segala keberhasilan itu pada kita dapat restu dari Allah. Nakkan kejayaan, nakkan keselamatan, nakkan kebahagiaan, nakkan keamanan. Agar dengan kita berkasih dunia dan akhirat. Kuncinya bakti kepada mak dan ayah. Bagaimana tidak kalau dengan bakti kepada mak dan ayah, kalau sampai kita mampu untuk mencuit, membuat hati mereka berbuat ridho, restu dengan kita, pasti dan pasti janji daripada baginda Rasulullah SAW. Ridho Allah itu tertakluk kepada ridho kedua ibu dan bapak. Kalau Allah dah ridho, mau apa lagi? Wah, bagikan rahmah, maghfirah, ketenangan, keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kunci segala kebahagiaan itu dengan mendapatkan surga daripada kedua-duanya. Maka agar bagaimana kalian jangan abaikan, jangan sampai kalian lepaskan satu anugerah yang sangat-sangat berharga daripada Allah Jalla Jalaluhu. Itu dengan kita dapat mencuit, dengan kita memperoleh yang paling mahal daripada segala-galanya, yang lebih mahal daripada surga, yang lebih mahal daripada surga bighairi hisab, yang lebih mahal daripada berbagai kenikmatannya, lebih berarti daripada bidadari, bahkan lebih mahal daripada an-nazaru ila wajhillah, memandang zat Allah nanti pada hari kiamat di dalam surga. Yang paling mahal ridha. Allah berfirman, haradaitum, apakah kalian sudah merasa seronok, sudah merasa bahagia yang dengan bidadarinya, makanannya, minumannya, perhiasannya, ketenangannya, ketentramannya, kebahagiaan, semuanya ada mana idul ra'ad. Jadi kata mereka, kaifala nafta ya Rabbana, bagaimana kami tidak restu dan tidak ada, semuanya ada bang. Mau apa saja sampai gini, nah langsung mana? Bos dalam surga, apa yang jauh bawa kita tak dipakai lagi kan? Buah dan ya buah-buahnya dekat di wajah depan begitu saja. Nah ketika baca rambutan, mangga, mangga, tutupan palsu, apa? Tutup adanya. Kulu wasdabu hadi'an bima asdaqtum bil ayyamil khaliyah. Jadi ada terdapat 1000 rasa daripada tiap buah yang kita nikmati. Bagaimana kita tidak ridho, asik-asik dengan bidadari. Hai wali Allah, di atas lagi besok yang kata, lebih hawa lagi, lebih cantik lagi. Tadi dah mungkin bahasa kasar memang belum kita cari tadi itu. Muslimat jangan kecewa. Istri lebih cantik lagi bidadari. Ini gambaran padaku istri tidak bersama dengan suaminya. Maka suami tadi itu pada saat dipanggil sama bidadari akhirat. Lagi sedang asyik berjumpa. Ya wali Allah, wahai kekasih Allah, ama li min nasib, apakah aku tak ada bagian? Begitu ternampak dia dengan yang datang lebih seksi lagi, lebih mancung lagi, lebih julita lagi, lebih cantik lagi. Terlepas langsung melompat ke atas. Tidak ada jalan berjalan tak sabar ada melompat langsung. Belum lagi dengan yang akan itu. Wah biasa asyik-asyiknya. Ada yang paling atas, pagi lagi. Ya wali Allah, hai kasih Allah, naik. Itu nikmat sungguh. Makan nikmat, minum nikmat, bersama istri nikmat, dan yang paling nikmat memandang zat Allah Jalla Jalaluhu. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Tapi ternyata yang paling nikmat itu telah yang mengamankan hati dan perasaan. Allah berfirman setelah mereka menjawab, bagaimana kami tidak ridho, bagaimana kami tidak restu,
segala-galanya setelah kau berikan kepada kami. Allah berfirman, yang lebih istimewa daripada itu, ridhoya lakum pada askatu alaikum abada, aku restu dan ridho, dan aku tidak akan murka selama-lamanya. Itu yang paling menyejukkan hati Allah, ridho. Dari mana kita dapatkan ridhonya Allah? Di dunia dengan mendapatkan ridho daripada Maha dan Haya. Jangan susah dibangunkan, jangan susah tahajud, jangan susah jemaah. Mat, subuh, belum komat lagi bah. Kalau ayah lambat bangun macam mana? Tak kisah macam mana? Yang penting kamu awal bangun. Atau mana kamu bangun? Baca kuat sedikit. Insya Allah malam pertama ayah udah kata kepala aja. Aku tidurnya nyanyi aja sampai pukul 7-8 pun ada yang bangunkan. Ini anak yang bangunkan. Tapi pukul 6 udah azan. Subhanallah, 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 subhanallah pula. Bagaimanapun hati sesiapa saja, jangankan dengan hati manusia, tanaman. Dikatakan di antara daripada teori untuk membuat buah tanaman itu jadi besar, membuat tanaman itu jadi subur, ambil mikrofon atau speaker, letakkan ke arah tanaman yang ditanam. Subhanallah, subhanallah. Saban subuh akan lebih cepat suburnya, akan lebih cepat besarnya, akan besar buah dan hasilnya berbanding dengan tanaman-tanaman yang lain. Kalau dengan seumpama tanam saja kan terkesan. Jadi papa marah-marah, memang marah-marah. Marah itu hari pertama aja, hari kedua udah reda sedikit. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya malam ketiga ayah juga Allahu Akbar. Ayah pun berwudu lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam itu. Jadi tak ada pesan dan juga tidak ada nasihat, tidak ada bekalan, tidak ada oleh yang ingin kami berikan kepada waris semuanya muslimin muslimat. Lain daripada tolong jagakan permata indah kami. Ini adalah aset kita dan juga aset kami secara khusus, dan tolong kembalikan kepada kami nanti pada 13 hari bulan 5 dalam keadaan bening bersih sampai kemari sama seperti pada malam kita tarawih bersama malam ke-25. Ada wal minkum ada bila taufik sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.